berjumpa, tetapi pasti tetap semangat. Sekali lagi kakaknya tanya nih, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita pasti selalu luar biasa. Kenapa? Karena bersama Tuhan pasti semuanya semangat. Adik-adik, hari ini hari yang luar biasa. Kita bertemu untuk merayakan Natal Sekolah Minggu GKO Bintaro Jaya. Adik-adik, seperti biasa perayaan Natal Sekolah Minggu pasti seru kan? Pasti ada kuisnya. Nah, meskipun tahun ini kita merayakan online, tapi tetap loh ada kuisnya. Caranya gimana ya? Oke, caranya yang pertama adalah adik-adik minta tolong mama papa ya, atau adik-adik punya handphone sendiri. Nah, nomor di bawah ini dimasukkan ke dalam kontak nomor adik-adik ya, dimasukkan. Nanti ini adalah nomor WA ya. Nah, adik-adik save dulu nomor ini sekarang. Sekarang di save dulu nomornya. Nah, setelah ibadah selesai nanti akan ada kuisnya. Nah, kuis itu kakaknya langsung akan berikan pertanyaan kepada adik-adik. Nah, pada saat kakaknya melontarkan pertanyaan, adik-adik langsung jawab melalui WA. Kirim ke nomor yang kakaknya itu, nomor WA-nya ya. Jadi misalnya nih contohnya, siapa nama bayi yang lahir di kota Bethlehem? Siapa? Yesus. Oh ya, Yesus. Langsung jawab di WA nomor kakaknya tadi. Jawab nomor 1 pertanyaannya, langsung aja jawab Yesus. Terus kasih nama adik-adik itu siapa? Ya. Nah, jadi yang paling cepat dan yang paling benar jawabannya, dia pasti akan dapat hadiah. Oke, siap ya. Jadi jangan main-main, rugi. Karena pertanyaannya seputar perayaan Natal malam ini, sore hari ini, terutama firman Tuhannya. Oke, jadi semangat. Pasti adik-adik bisa menjawab. Oke, yuk. Kita akan mulai perayaan Natal Sekolah Minggu GKO Bintaro Jaya. Sudah siap kan semuanya? Oke, kakak mengundang Kak Grace Purukan untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita akan berdoa. Untuk itu kakak minta adik-adik ambil sikap berdoa. Silakan berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena kami selalu merasakan cinta kasih, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak kalau pada sore hari ini kami boleh merayakan Natal Sekolah Minggu GKO Bintaro Jaya. Kiranya Tuhan mau berserta dengan kami, Tuhan memimpin ibadah ini, permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap peralatan yang kami gunakan. Tuhan juga berkati Kakak Pendeta Iren yang akan membawakan kebenaran firman. Tuhan juga berkati setiap teman-teman kami yang mengisi acara maupun guru-guru sekolah minggu yang mengisi acara, dan biarlah semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ibadah ini kami mau tabiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan
Sebelum itu kakak mengundang adik-adik, mama, papa untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang lahir, Allah yang sejati, Kau turun mencari manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Menyambut kelahiran bayi Natal, yaitu bayi Yesus Kristus di dalam dunia, kita akan merayakannya dengan penuh sukacita. Terutama di masa pandemi seperti ini, kita tetap harus bersukacita. Nah, karena itu kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya yang diwakili oleh Ketua Majelis GKO Bintaro Jaya. Ayo, siapa yang tahu namanya? Iya, betul. Namanya Bapak Penatua Risman Sibarani. Salam, selamat sore adik-adik sekolah minggu GKU Bintaro Jaya yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Juga selamat sore para kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih. Ibadah dan perayaan Natal kita tahun ini berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita melakukan ibadah dan perayaan di Gedung Gereja Immanuel, tempat kita biasa beribadah. Namun tahun ini karena alasan COVID-19, kita melakukan ibadah dan perayaan di rumah adik-adik sekalian. Saya yakin dan percaya walaupun kita beribadah dan merayakan Natal di rumah adik-adik sekalian, ini tidak mengurangi sukacita dan kegembiraan para adik-adik sekolah minggu.
Tema Natal kita tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel, diambil dari Matius 1 ayat 23. Immanuel dalam bahasa Ibrani adalah El, artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai adik-adik sekalian. Allah menyertai para kakak-kakak guru sekolah minggu. Immanuel itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dinubuatkan maksudnya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 nanti bisa adik-adik baca. Adik-adik yang berbahagia, arti Natal yang sesungguhnya saya sampaikan ada dua hal. Yang pertama, hari Natal dan perayaan Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kenapa Allah di dalam Tuhan Yesus, wujud Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Itu untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan adik-adik sekolah minggu. Karena Tuhan Yesus, dia sangat sayang kepada anak-anak. Kalau kita lihat di Markus 10 ayat 14 dikatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Itu dikatakan Tuhan Yesus. Itu arti Natal yang pertama. Arti Natal yang kedua adalah berbagi kasih kepada sesama. Berbagi kasih kepada teman-teman sekolah minggu. Jadi adik-adik yang saya kasihi, akhirnya saya mengucapkan selamat Natal bagi adik-adik sekolah minggu dan terima kasih kepada Bu Grace dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mengusahakan ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu tahun ini bisa terrealisir. Pesan saya kepada adik-adik sekolah minggu, tetap jaga protokol kesehatan, yaitu dengan mematuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Natal Sekolah Minggu buat adik-adik sekolah minggu, dan terima kasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mengusahakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam sunyi pertama, nyanyian
padam karena malam. Mari kita nyalakan api cinta Kristus sambil mengingat terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Bangkitlah dan menjadi terang supaya terang itu bercahaya dalam kegelapan. Adik-adik yang terkasih dan mama papa, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan melakukan penyalaan lilin dengan menyanyikan lagu Malam Kudus. Apart from the animals, Adik-adik yang terkasih dan mama papa, silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak pendeta Iren Teteleta. Karena itu, adik-adik siapkan hati dan juga siapkan Alkitabnya, karena kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Adik Kisha akan berdoa untuk kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pelayan firman yang akan mewartakan firman-Mu. Mampukan kami agar dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Judulnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan
nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Shalom adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Natal sekolah minggu GKU Bintaro Jaya, dan tahun ini perayaan Natal kita spesial ya, karena kita merayakan Natal secara online di rumah kita masing-masing. Nah, kakak mau tanya, kira-kira adik-adik seneng nggak kita rayakan Natal tahun ini, yang spesial ini? Ya, oh ada yang seneng ya. Seneng karena masih tetap bisa merayakan Natal, masih bisa melihat teman-teman yang bernyanyi, ya masih mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik tetap bersuka cita. Tapi kayaknya ada juga yang nggak seneng deh ya, ada yang nggak suka cita wajahnya, karena ada yang bilang begini, "Kak, kan lebih enak di gereja, Kak. Kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa merasakan suasana Natal," gitu kan? Nah, adik-adik, kita tetap harus bersuka cita ya, meskipun kita ibadah masing-masing, kita ibadah di rumah kita masing-masing, karena memang aturannya harus seperti itu ya, karena ada pandemi COVID-19. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu adik-adik satu hal. Apapun keadaannya ya, meskipun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, ataupun kita beribadah melakukan perayaan Natal di gereja secara bersama-sama, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita harus tetap bersuka cita. Alasannya jelas, kenapa kita harus bersuka cita? Kenapa Kak, kita harus suka cita meskipun kita di rumah? Kenapa kita harus suka cita kalau kita rayakan itu di gereja? Ya, alasannya adalah mau dimanapun adik-adik merayakan Natal, mau bersama-sama dengan teman ataupun secara online di rumah masing-masing, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita ya, itu yang akan terus menuntun kita untuk kita merasakan kebahagiaan Natal dimanapun kita berada. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sehingga kalau ada adik-adik yang kalau di gereja ibadahnya tuh waduh duduk yang manis, kemudian dengar cerita dengan baik, begitu ibadah di rumah karena nggak ada kakak sekolah minggu yang ngawasin, jadinya ibadah online sambil main game, ibadah online sambil tidur-tiduran ya. Ingat loh, dimanapun kita ibadah, kita sedang menyembah Tuhan. Sehingga mau di gereja ataupun di rumah, kita harus mengikuti ibadah dengan baik dan benar. Dan Tuhan senang melihat adik-adik yang taat untuk terus dan setia beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kakak katakan dimanapun, kapanpun Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah inilah yang akan kita bahas dalam tema perayaan Natal sekolah minggu di hari ini. Tema kita hari ini adalah
mereka akan menamakan dia Immanuel. Pertanyaannya, mereka itu siapa? Ya, kalau adik-adik baca tadi dalam perikop pembacaan kita, dikatakan yang akan menamakan Immanuel adalah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka adalah orang tua dari Tuhan Yesus. Nah, setelah Maria mengandung Tuhan Yesus, kemudian malaikat datang kepada Yusuf lalu mengatakan, Yusuf, kamu harus mengambil Maria sebagai istrimu karena anak yang dikandungnya adalah berasal dari Roh Kudus. Lalu malaikat memberi pesan kepada Yusuf dan Maria, kamu harus menamakannya Immanuel. Yang artinya, ya, apa artinya Immanuel? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Artinya kelahiran Tuhan Yesus itu adalah atau bisa dikatakan ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, berarti kita merayakan kehadiran Allah yang akan terus menyertai kehidupan kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Tapi tidak hanya itu, ya. Tuhan Yesus juga berjanji dia akan menyertai hidup kita, ya. Menyertai itu artinya Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dimanapun kita ada, ya. Waktu adik-adik mau pergi ke sekolah, ingat Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik. Waktu adik-adik ada di rumah melakukan ibadah secara online, ingat Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan adik-adik. Karena namanya adalah Immanuel, Allah menyertai kehidupan kita. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus setiap saat dia menyertai kehidupan kita, ada bersama-sama dengan kita, maka apa lagi yang harus kita takutkan dalam kehidupan kita? Bukankah Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu? Tuhan berkuasa atas alam. Tuhan berkuasa atas semua yang kita miliki dalam dunia ini. Sehingga kalau kita tahu Tuhan menyertai kehidupan kita, tadi kakak katakan, kenapa kita harus takut dalam kita menjalani hidup kita, ya? Ada adik-adik sekolah minggu yang bilang, Kak, aku takut loh Kak kalau udah mau waktu ulangan gitu loh. Aku takut dapat nilai nggak bagus. Ingat loh adik-adik, Tuhan Yesus, Immanuel, dia adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Kenapa kita harus takut? Kita tinggal lakukan bagian kita saja, ya. Adik-adik belajar, ya. Sebelum belajar adik-adik berdoa, minta Tuhan tolong saya supaya ketika saya belajar, saya ngerti dengan baik, dan ketika ulangan saya bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan baik, ya. Dan saya tidak lakukan dosa. Karena ingat loh adik-adik, Allah menyertai hidup kita di dalam Yesus Kristus. Rohnya ada pada kita. Sehingga ketika adik-adik ulangan, lalu mulai lakukan kecurangan, ya, mulai nyontek, Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus tahu, ya. Jadi jangan bilang begini, Tuhan nggak tahu tuh apa yang saya lakukan. Tuhan tahu apa yang adik-adik lakukan, ya. Ada mungkin juga adik-adik yang mengatakan, Kak, kalau aku sih takut kalau digelap Kak, gitu ya. Kalau udah gelap, takut. Jangankan adik-adik, orang tua juga kadang-kadang takut kalau berada di gelap. Kenapa sih kita takut kalau ada di kegelapan, ya? Kenapa kita takut kalau kita berada seorang diri di satu tempat, ya? Apakah kita takut tiba-tiba ada, ya kalau ada manusia yang jahat sih kita takut, ya. Tapi rata-rata orang takut karena takut setan Kak. Kak Ida mau tanya gitu ya, Tuhan Yesus dan setan mana yang lebih berkuasa? Betul, Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus bersama kita, lah kenapa kalian harus takut sama setan? Setan pasti kalah, ya. Bahkan tidak hanya kalah, dia sudah kalah. Dia nggak bisa mengganggu kita. Asal kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin satu ketika orang tua kalian pergi, kalian harus sendiri di rumah, itu gak usah takut. Yang penting kita aman, tutup pintu, ya. Kalau ada orang yang tidak dikenal, tidak usah buka pintu, ya. Ingat pesan mama papa,
Lalu kita berdoa dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Ingat adik-adik, tema kita hari ini, Immanuel, Allah menyertai kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan hal yang benar, ingat Tuhan ada bersama kita. Ketika kita melakukan dosa pun, adik-adik harus tahu Tuhan Yesus melihat apa yang adik-adik lakukan. Nah, hari ini kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang tidak hanya datang ke dunia untuk bebaskan adik-adik dari kuasa dosa, tetapi Dia berjanji juga untuk menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, tiap kali kita rayakan Natal, tiap tahun, dimanapun ya, mau di gereja, mau di rumah masing-masing, adik-adik harus tetap melakukan satu hal, mengucap syukur dan adik-adik bersukacita. Kenapa? Karena yang paling utama yang membuat kita bersyukur dan bersukacita adalah karena Allah di dalam Yesus telah datang untuk kita dan menyertai kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya saya bisa terus, bagaimana Kak supaya saya bisa terus tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan saya? Gampang. Adik-adik ingat kemudian apa? Bicara tiap hari dengan Tuhan melalui apa? Betul, melalui doa. Lalu biarkan Tuhan berbicara kepada adik-adik melalui pembacaan firman Tuhan. Adik-adik baca firman karena firman itu perkataan Tuhan. Kalau adik-adik gak pernah dengar perkataan Tuhan, bagaimana bisa tahu apa yang Tuhan mau? Jadi adik-adik baca firman, adik-adik berdoa, kemudian adik-adik menjalani semua aktivitas ini, apakah itu di sekolah, di rumah, dimanapun, ketika ibadah, ketika lakukan apapun, adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan adik-adik. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu GKU Bintaro Jaya yang top semua ya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berita sukacita Natal hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang datang ke dunia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Dan tidak hanya menyelamatkan kami dari kuasa dosa, tapi Tuhan juga menyertai kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus yang setiap hari, setiap saat menuntun kami, mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak sekolah minggu yang taat, setia kepada Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah perayaan Natal tahun ini terus mendatangkan sukacita bagi adik-adik. Ketika kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami tetap mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Wow, adik-adik, Tuhan Yesus luar biasa bukan? Wah, terima kasih firman-Nya, Kakak Pendeta Iren. Itu membuat kita menjadi semakin semangat menjalani kehidupan meskipun kita sedang menjalani masa pandemi. Tadi Kakak Pendeta Iren bilang apa? Immanuel, Allah menyertai kita. Berarti kita tidak boleh takut. Kita harus bergembira. Kita harus sukacita sehingga teman-teman kita melihat bahwa kita ini anak Tuhan Yesus benar-benar mengucap syukur dengan sikap hidup kita, yaitu bersukacita. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Dia lahir sebagai bayi Natal, sebagai Raja Damai, sebagai Juru Selamat hidup kita. Wow, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian Kita Surga Bergema. Bangsa-bangsa
kembali adik-adik. Kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, yaitu adik-adik siapkan persembahannya dan seperti biasa dimasukkan ke dalam amplop dan mama papa yang akan mentransfer ke rekening gereja. Yuk kita siapkan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 112, Anak Maria di dalam Palungan. Adik-adik, persembahannya sudah terkumpul. Kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh adik Vino. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan. Tolong Tuhan jaga anak sekolah minggu. Tuhan, kami seperti kami, Tuhan. Jaga kami, Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, pintaan, dan kesenangan, Tuhan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan. Berkati persembahan kami supaya persembahan kami bisa menjadi berkat bagi kami, Tuhan. Tolong Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan pada kami, Tuhan. Dan tolong Tuhan, sekarang udah mau Natal, Tuhan. Berkati semua kami, Tuhan juga. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kita lewati 2020 ini dengan baik, Tuhan. Dapatkan banyak berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan juga kita harus memberitakan kabar yang sukacita ini, yaitu kabar kelahiran Raja Damai, kabar kelahiran Yesus Kristus sebagai Bayi Natal. Nah, adik-adik, kita siarkan semua di gunung, di lembah, dimanapun kita berada. Mari kita berdiri, kita nyanyikan, hai siarkan di gunung.
cita perayaan Natal kita pada hari ini, kita akan mendengarkan dan melihat penampilan pujian dari guru-guru atau kakak-kakak Sekolah Minggu GKO Bintaro Jaya. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Sekarang dengan sikap hormat, dengan tenang, tundukkan kepala, kita akan menerima berkat dari Kakak Pendeta Iring. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Putra Natal yang kudus, dan persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus menyertai adik-adik bersama orang tua, menyertai semua kakak sekolah minggu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, seperti tadi di awal Kak Nia sudah bilang apa? Setelah ibadah akan ada kuis. Nah, sekarang siapkan handphone untuk menjawab pertanyaan kuis dari Kak Nia. Ya, tadi sudah kan nomor WA-nya kalian sudah kalian save kan di handphone kalian. Nah, sekarang buka yuk. Semua sudah buka? Ya, sudah posisinya di WA dengan nomor Kak Nia? Oke, berarti kalian siap untuk menjawab kuis. Oke, kuis nomor 1. Apa arti Immanuel? Ayo. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya apa ya? Siap semuanya? Tema Natal malam ini diambil dari Alkitab, yaitu Injil apa, dan ayatnya. Ayo, tema Natal diambil dari Injil apa? Iya, sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga apa? Gampang. Apa sih tema Natal pada perayaan Natal Sekolah Minggu GKO Bintaro Jaya sore hari ini? Ayo. Ya, pertanyaan yang keempat ya. Oke. Tadi kakak pendeta Iren bilang ada 2 cara bagaimana kita mengetahui kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Bagaimana caranya kita bisa tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ayo, ada 2 cara. Sebutkan caranya apa saja. Oke. Nah, pertanyaan kelima. Siapa nama ketua Majelis GKO Bintaro Jaya? Ayo. Pasti bisa dong. Oke, stop. Itulah kuisnya. Nah, adik-adik, tapi bagi adik-adik yang mendengarkan ibadah ini setelah jam 5 itu, kuisnya nggak berlaku ya, karena kuis ini berlaku pada saat ibadah ini dimulai pada jam 5 tepat tadi. Oke? Terima kasih. Adik-adik, sekarang dengan sikap yang baik, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Piska Tarigan. Adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menyertai jalannya ibadah Natal Sekolah Minggu kami Bapa melalui online dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya dapat berjalan dengan baik karena kasih dan penyertaan-Mu saja ya Bapa. Kiranya Bapa, ibadah Natal Sekolah Minggu ini dapat menjadi berkat buat adik-adik semua, juga untuk firman yang tadi sudah adik-adik dengar dapat adik-adik terima dengan baik dan dapat dilakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak agar kiranya Natal kali ini Bapak dapat menjadi berkat dan dapat membawa sukacita baik bagi adik-adik, bagi Bapak Mama dan juga bagi kakak sekolah minggu ya Bapak. Sekarang kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Kiranya Bapa yang juga selalu sertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Perayaan ibadah Natal